Ramadan kali ini terasa berbeda. Ramadan 1441 Hijriah. Karena pada waktu yang bersamaan, bangsa kita dan seluruh dunia sedang dilanda wabah pandemik corona. Karena adanya wabah ini, maka masjid-masjid untuk sementara tidak mengadakan sholat berjamaah. Baik sholat fardu yang 5 waktu, sholat Jumat, termasuk sholat taraweh. Maka pada saat sekarang, Ramadan sekarang ini, malam-malamnya kita tidak mengadakan sholat taraweh di masjid, di tajuk musola, langgar, ataupun tempat berjamaah yang lain. Kecuali daerah-daerah yang masih zona hijau, terutama di kampung-kampung, di desa-desa, memang kalau di zona-zona hijau itu sholat tarawih masih diadakan, tapi terutama di daerah-daerah yang telah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu sholat tarawih ditiadakan di masjid-masjid. Nah, lalu di mana mereka umat Muslim ini mengadakan sholat tarawih? Mereka mengadakan sholat tarawihnya di rumah masing-masing. Di satu sisi memang ini memprihatinkan karena kita tidak mengadakan sholat tarawih, bahkan berjamaah fardu yang 5, juga sholat Jumat di masjid-masjid. Tetapi pada waktu yang bersamaan ini ada hikmah yang sangat besar. Apa hikmahnya? Yakni rumah-rumah Muslim menjadi makmur. Mereka penghuni-penghuninya mengadakan sholat berjamaah, baik yang fardu termasuk juga sholat tarawih. Tentu saja karena tidak semua keluarga Muslim biasa melaksanakan sholat berjamaah di rumah, maka ini ada cerita-cerita yang bisa menjadi hikmah buat kita. Misalnya ada orang yang bertanya, saya hanya hafal 2 surat, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Terus apakah kalau saya sholat tarawih di rumah atau sholat tahajud di rumah, dan saya terus ulang-ulang 2 surat yang saya hafal tadi, pada rakaat 1, kedua, kemudian pada rakaat berikutnya lagi, terus berulang-ulang sepanjang rakaat tarawih itu, berulang-ulang, Falak lagi, Binas lagi, apakah boleh atau tidak? Tentu saja jawabannya boleh, karena surat-surat tadi bukan rukun sholat, dan bisa diulang-ulang pada rakaat berikutnya, setiap ganti rakaat diulangi lagi, dan begitu seterusnya. Juga ada lagi cerita orang yang bertanya, misalnya dia jadi imam sholat tarawih, dia baca surat At-Tin, di ujung surat dia salah harokat, salah baca harokat di akhir ayat, yakni ayat alaihissallahu biyahkamil hakimin, dia baca alaihissalloha, hanya fathah, yahkamil hakimin. Apakah harokat yang salah itu menjadikan sholatnya batal sehingga harus diulang pada sholat berikutnya? Tentu saja jawabannya tidak usah diulang, karena At-Tin itu adalah bacaan surat, bukan Al-Fatihah, dan At-Tin bukan termasuk rukun sholat. Nah, sehingga tentu saja ini barangkali ada cerita-cerita lain tentang bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah di rumah berkenaan dengan bacaan. Nah, tentang bacaan sholat sebenarnya para ulama itu ada perbedaan pendapat. Kita akan coba jelaskan sebagai pembelajaran bersama-sama, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, kalau kita sholat yang 4 rakaat misalnya, zuhur, asar, isya, maka kita itu diwajibkan membaca rakaat pertama dan kedua itu Al-Fatihah. Yang wajib adalah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ketika kita sholat, maka pada rakaat pertama dan kedua itu wajib membaca surat Al-Fatihah saja, sedangkan surat-surat yang lain tidak wajib. Sedangkan pada rakaat ketiga dan keempat tidak harus membaca Al-Fatihah. Lalu baca apa? Baca surat apapun yang mudah yang kita hafal. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Tidak harus Al-Fatihah untuk rakaat ketiga dan keempat menurut Imam Abu Hanifah. Saya ulangi lagi, menurut Imam Abu Hanifah, rakaat pertama dan kedua wajib membaca Al-Fatihah saja, tidak harus baca surat. Nah, rakaat ketiga dan keempat tidak harus baca Fatihah, tapi surat apapun yang kita mudah dan hafal. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, kalau menurut Imam Malik beda lagi. Kalau menurut Imam Malik, rakaat pertama dan kedua
itu harus membaca Al-Fatihah plus surat-surat. Rakaat pertama, kedua baca Al-Fatihah plus surat. Sedangkan rakaat ketiga dan keempat wajib membaca Al-Fatihah saja tanpa surat. Al-Fatihah faqat, hanya Al-Fatihah. Nah, pendapat Imam Malik ini sama dengan yang kita biasa lakukan. Kalau kita sholat isya, sholat duhur, sholat asar, itu rakaat pertama, rakaat kedua kita baca Al-Fatihah dan surat, rakaat ketiga dan keempat kita hanya baca Al-Fatihah. Nah, lalu bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Pendapat beliaunya sendiri. Pendapat Imam Syafi'i adalah rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga dan keempat membaca Al-Fatihah dan surat. Dengan perbedaan, rakaat pertama dan kedua surat-suratnya itu ayatnya agak panjang, setidaknya 30 ayat. Sedangkan rakaat ketiga dan keempat bacaan surat setelah Fatihahnya itu ayatnya setengah dari rakaat yang pertama dan kedua, yakni kisaran 15 ayat. Itu menurut pendapat Imam Syafi'inya sendiri. Akan tetapi di kalangan para ulama Syafi'iyah di buku-buku mereka itu kita menemukan bahwa rukun-rukun sholat itu salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini wajib dibaca di semua rakaat. 1, 2, 3, 4. Sedangkan surat-surat itu sifatnya bukan rukun, tetapi sunat saja. Nah, karena sifatnya bukan rukun, maka baca surat apapun setelah Fatihah, baik rakaat pertama maupun kedua, atau apalagi pada rakaat ketiga dan keempat, itu tidak masalah. Sehingga jangankan salah baca dalam surat-surat itu, tidak membaca surat-surat saja, sholatnya tetap sah, asal ada Al-Fatihah di setiap rakaatnya itu. Ini menurut pendapat kalangan ulama dari Syafi'iyah, penganut mazhab Syafi'i. Sehingga nggak usah khawatir kalau kita sholat fardu, sholat sunnah, rawatib maupun nafilah, lalu misalkan kita hafalnya hanya Al-Fatihah saja plus surat-surat pendek, maka tidak usah khawatir, sholatnya tetap sah. Kita berpegang kepada Al-Fatihah, itu yang kita harus perbaiki, dan kita berpegang pada surat Al-Fatihah tadi. Sedangkan surat-surat yang lain meskipun pendek itu tetap sholatnya sah. Bahkan andaikan ada salah baca sedikit ataupun banyak, kalau dalam surat-surat setelah Fatihah itu tidak masalah. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua. Kita semakin rajin dan rumah-rumah kita menjadi rumah yang makmur dengan amal ibadah, sholat fardunya, sholat sunnahnya, sholat siang harinya, termasuk sholat malamnya. Kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah yang terbaik buat kejadian ini. Semoga wabah pandemi corona segera sirna, pagebluk segera berlalu. Amin ya rabbal alamin.